Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Andrani. Ibu bisa panggil Rani. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mewawancara Ibu terkait dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Ya, bersedia. Ada beberapa instrumen wawancara, Bu. Yang pertama itu, untuk di kelas 7 itu ada berapa kelas ya, Bu? Kalau untuk di SMP 13 ini, kelas 7-nya hanya 2 kelas, 7A dan 7B. Kemudian bagaimana respon mereka ketika pembelajaran Bahasa Indonesia ini berlangsung, Bu? Responnya bervariasi, ya, ada yang semangat mengikuti, ada yang kurang semangat, ya bervariasi lah. Jadi ada yang suka bahasa Indonesia, mereka antusias. Kadang kan apalagi bahasa Indonesia ini kan berhubungan dengan literasi, membaca. Seperti yang kita tahu kan anak-anak sekarang kan kalau disuruh membaca paling susah, ya. Jadi membosankan bagi mereka, ya seperti itulah, bervariasi responnya. Kemudian sudah berapa materi untuk di semester ini, Bu, yang dipelajari? Kalau semester genap ini yang sudah dipelajari itu ada 2 materi tentang pantun. Apa namanya tuh? Puisi rakyat. Puisi rakyat. Nanti akan masuk ke materi teks berita, tapi belum masuk sih, masih ke ini, masih yang di puisi rakyat tuh. Puisi rakyat. Oke, baik. Kemudian dari puisi rakyat tadi atau yang dipelajari puisi rakyat ya, Bu. Nah, dari materi puisi rakyat itu adakah materi dari teks tersebut yang sulit dipelajari ataupun dipahami oleh siswa? Puisi rakyat itu kan terbagi 3 ya, ada pantun, syair, dan gurindam. Ya, mungkin kesulitan mereka ada ini sih, kan kalau puisi rakyat itu kan identik dengan bahasa-bahasa Melayu, ya. Jadi mungkin bagi mereka yang Melayu asli paham ya. Tapi kalau misalnya kayak Melayunya yang tidak Melayu, mungkin bagi mereka sulit, apalagi pada saat praktek. Kalau misalnya praktek membaca gurindam, seperti itu, membaca syair, yaitu kendalanya di situ. Berarti dari segi bahasanya mereka belum ini. Iya. Kemudian kalau dari hasil ulangan harian tentang puisi rakyat tadi, Bu, bagaimana, Bu? Ya bervariasi juga sih. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Persentasinya ya 50-50 lah. Ibu ngajar di kelas 7? 7B. 7B. Oke. Kemudian kesulitan dalam buat puisi rakyat itu apa yang dialami mereka, Bu? Ini sih kalau dalam menulis ya, kayak menciptakan sebuah pantun, itu mereka masih agak lama mikirnya. Kemudian juga gurindam gitu. Jadi apa sih mikir buatnya itu, merangkai kata-katanya itu, kata-katanya apa, kayak misalnya kalau pantun kan sajaknya AB-AB tuh. Mereka untuk mencari kata yang sama, rimanya itu mungkin agak kesulitan seperti itu. Kemudian dari aspek berbahasa, Bu. Nah, itu kan ada membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, dari keempat aspek tersebut, mereka lebih cenderung kesulitannya itu di mana ya, Bu? Kalau dari keempat aspek itu, yang saya lihat kesulitannya itu di berbicara, kemudian juga karena berbicara itu apa ya, mereka kayak masih malu-malu, terus juga belum bisa lah menuangkan apa yang mereka pikirkan dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi masih pakai bahasa-bahasa yang tidak baku gitu. Kemudian aspek menulis juga ada di antara mereka beberapa yang kesulitan untuk menciptakan pantun
syair ataupun gerindam. Oke, gitu. Kalau membaca ya, membaca juga sih kadang dalam memahami suatu bacaan itu mereka juga kadang sulit gitu. Sulit. Misalnya disuruh mengidentifikasi informasi dalam pantun tersebut, itu masih ada juga yang kurang. Oke, baik. Berarti dari keempat dari aspek berbahasa tadi tuh mereka lebih cenderung ke aspek menulis ya Bu ya, kesulitannya itu, Kesulitan yang paling yang paling nampak, yang paling terlihat itu ya bisa menulis juga bisa, karena setiap anak tuh kan beda-beda ya, kita tidak bisa bilang. Kadang ada anak yang dia mahir menulis tapi dia tidak pandai berbicara. Iya, benar. Ada juga anak yang pandai berbicara tapi dia menulisnya kurang gitu. Jadi kalau ditanya aspek mana yang paling ini ya, tiap anak itu beda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan gitu. Siswa 7B itu berapa orang ya Bu? 22 orang. 22 orang. Nah, kemudian pada saat kegiatan menulis Bu, misalnya menciptakan puisi rakyat gitu, nah mereka itu lebih cenderungnya tuh kemana ya Bu ya? Maksudnya mereka tuh sulitnya di mana gitu? Ya itu tadi, mencari kosakata. Kosakata. Oke, berarti merangkai kata-kata antar satu dengan lainnya. Cari kosakata. Kalau model pembelajaran Bu, apa ini? Model pembelajaran sih saya biasanya bervariasi, ya bisa menggunakan model lama, bisa menggunakan model baru, ya kan? Kayak model ceramah itu udah pasti, tiap pembelajaran ada ceramahnya, ada diskusinya, ya kan? Kemudian juga kemarin pernah, tapi bukan di puisi rakyat sih, saya gunakan model pembelajaran ini TGT. Apa tuh? Tim games turnamen. Tim games turnamen. Nah, itu bervariasi sih yang saya pakai dalam pembelajaran. Respon mereka pas Ibu pakai TGT itu gimana Ibu? Suka. Mereka antusias sih. Karena itu lomba-lomba kan, setiap kelompok menyelesaikan soal dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka happy sih kalau pakai yang kayak gitu. Iya, berarti. Kalau metode berarti tadi metode pembelajaran? Diskusi, ceramah, ya kan, tanya jawab, ya standar lah. Kemudian dalam variasi media pembelajaran itu Bu, media pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan ketika mengajar? Media pembelajaran mungkin kalau yang saya gunakan itu bisa audio visual, bisa visual, ya bisa audio saja. Ya kita gunakan ini sih, biasa pakai proyektor, PPT, video pembelajaran, gitu-gitu aja. Kemudian untuk siswa kelas 7 ini kan Bu, mereka mengalami masa peralihan dari SD ke SMP. Nah itu bagaimana keadaan mereka Bu? Ketika mereka dari SD tiba-tiba masuk ke SMP, bagaimana keadaan mereka Bu? Ada yang sudah bisa menerima dengan baik, mereka berperilaku baik. Ada juga yang masih kebiasaan-kebiasaan di SD itu masih ada mereka lakukan lagi di SMP. Masih kayak bocil-bocil gitu lah. Berarti sifat kekanakannya itu masih terbawa. Kekanak-kanakannya masih ada. Ya. Ada juga yang memang udah dewasa, yang kebanyakan perempuan sih yang lebih dewasa. Kalau laki-laki tuh lebih banyak mainnya, kekanak-kanakannya masih ada. Gitu. Jadi iya, berarti mereka bervariasi ya keadaannya. Kemudian Bu, dalam pembelajaran puisi rakyat tadi itu, mereka itu terkendalanya tuh saat apa Bu? Jadi tadi saya bilang pada saat mereka menulis, ya kan, mencari kosakata, pada saat menemukan informasi dalam teks, nah itu kadang mereka kesulitan. Kemudian juga pada saat praktek juga pernah saya lakukan praktek berbalas pantun.
ya paling yang aktif yang ya itu aja gitu. Berarti Dalam, belum keseluruhannya. belum merata keseluruhan itu ikut serta gitu. Nah, jadi dalam satu kelompok lain misalnya berbalas pantun dengan kelompok lain, ya kadang ya yang aktif hanya orangnya itu aja gitu, jadi tidak merata gitu. Dan mereka ada nggak ya Bu kayak merasa kok dia aja yang baca atau gimana gitu Bu? Kan terkadang anak-anak nih Ya itu memang kadang udah disuruh pun mereka nggak mau gitu. Misalnya udahlah, aku udah sering baca nih, gantian lah. Iya, kan gitu. biasa gitu, gantian. Ya kadang mereka juga nggak mau gitu. Kadang ya saya coba, ayo harus bisa, semuanya harus bisa. Saya bilang kayak gitu kan, saya motivasi. Ya bisa pun ya ala kadarnya gitu. Memang ini sih anak-anak di sini emang agak, kalau saya lihat sih antusias belajarnya kurang. Kemudian ya beda lah dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah ini memang butuh inilah dari segi intelektualnya juga masih inilah tidak di atas. Baik Bu. Lagi ya, oke. Kalau gitu Bu, dalam kegiatan pembelajaran nih Bu, misalnya kan anak-anak ini tuh kayak banyak yang aku tuh bisanya tuh di sini, tapi aku kurang di sini. Nah itu gimana Bu reaksi teman-teman mereka membantu satu sama lain gitu Bu? Ada sih yang seperti itu, yang saling membantu kayak metode ini ya, tutor sebaya ya. Nah, ada juga yang seperti itu, yang mereka saling membantu. Iya, aku nggak ngerti nih yang ini, bantu. Ada juga ada lah yang seperti itu. Tapi ya mereka aja sih. Maksudnya ada yang nggak peduli sama sekali, ada yang diajarin nggak mau gitu. Jadi ya kayak gitulah, pokoknya saya pun pusing juga kadang kalau masuk kelas tuh ya kayak gitu, bervariasi gitu kan. Kadang apa yang kita pelajari teori tuh di prakteknya kadang berbeda. Jadi ya nanti ngerasain sendiri lah kalau sudah terjun di dunia sekolah. Iya. Kalau gitu Bu boleh kasih saran Ibu ke saya mengenai bagaimana sih mengatasi siswa tadi yang kurang antusias dalam belajar gitu Bu. Boleh Ibu kasih saran mungkin pada saya? Jadi kalau untuk anak-anak yang kurang antusias, mungkin saran saya bisa kita gunakan model pembelajaran yang terbaru, terkini, yang mereka suka, mungkin bisa diselingi dengan game, ya seperti kemarin saya coba yang TGT itu mereka antusias, tapi kan nggak semua materi saya harus TGT-in kan, jadi ya itu kadang kan harus ada beberapa materi yang kita butuh keseriusan, butuh pemahaman, ya kan, butuh deep learning gitu. Jadi ya itu tadi, tapi tetap kita sebagai pendidik tidak boleh berputus asa, harus tetap motivasi siswa-siswinya. Kemudian juga kalau memang ada kendala, kita koordinasikan dengan orang tua, ya karena kan anak itu kan tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah, ya kan. Kadang kita sudah berusaha di sekolah, kadang di rumah anaknya belum ada kerjasama dari orang tua. Jadi kita perlu juga komunikasi dengan orang tua, mengatasi permasalahan dia, kenapa tidak buat tugas. Kan banyak tuh sekarang anak zaman sekarang tuh yang tugasnya nggak pernah dibuat, kemudian banyaklah alasan. Jadi ya itu tadi, jangan putus asa untuk tetap kasih motivasi ke mereka. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.